Di video Lightboard kali ini, saya akan memberikan contoh soal yang lain bagaimana cara menghitung beban terfaktor dengan mempertimbangkan 7 kombinasi yang disebutkan dalam peraturan SNI. Jadi, kalau di contoh soal sebelumnya, itu kita menghitung dalam level beban, misalkan beban merata. Nah, kalau ini misalkan kita punya suatu kolom, misalkan suatu kolom yang sudah dianalisa secara strukturnya, ya, misalkan kita mendapatkan beban-beban P, ya, dalam hal ini beban yang atau gaya dalam yang disebabkan oleh beban mati, ya, beban yang disebabkan oleh beban hidup, atau gaya dalam yang disebabkan oleh angin, ya. Ini demikian juga. Katakan bahwa beban yang dihasilkan oleh masing-masing item tersebut kepada kolom kita ini besarnya adalah D, L, dan W. Ini 10, 15, dan 30 ton. Oke. Nah, nanti ketika kita mau mendesain kolom ini, berapa sih beban ultimate yang harus kita pertimbangkan akibat ketiga ini? Nah, caranya masih sama. Kita melakukan kombinasi pembebanan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di kombinasi beban, ketujuh kombinasi beban ini. Ya. Misalkan yang pertama, kombinasi yang pertama adalah 1,4 D. Saya tuliskan kombinasinya dulu, baru nanti kita lakukan perhitungan, ya. Kombinasi yang kedua. Kombinasi yang kedua, karena kita tidak memiliki LR dan R di soal kita ini, kombinasi kedua menjadi 1,2 D plus 1,6 L. Kombinasi yang ketiga, 1,2 D, ini tidak ada nilainya di soal kita. Ini W ada, jadi 3 itu menjadi 3A, yaitu 1,2 D plus L, dan 3B adalah 1,2 D plus 0,5 W, karena kita memiliki beban angin di sini. Dan L yang ini sebenarnya bisa dikurangin nilainya menjadi 0,5 L apabila nilai beban yang bekerja pada bangunan itu lebih kecil dari 5 kPa. Cuman di sini karena bebannya ini sudah menjadi beban internal pada elemennya, kita tidak memiliki informasi apakah L ini dihasilkan, apakah 15 ton ini dihasilkan dari sebuah beban pada lantai yang lebih besar dari ini. Kita tidak memiliki informasi, ya mungkin sementara kita anggap saja nilainya 1, tidak kita kurangin, ya. Kemudian kita lanjut ke 4. Poin keempat, 1,2 D, kombinasi yang keempat, ya, itu 1,2 D plus 1,0 Win plus live load. Ini juga kita anggap tidak kita lakukan reduksi, ya, apa adanya. Terus kombinasi yang kelima, 1,2 D. Kita tidak memiliki gempa, ya, beban gempa. Ini tambah L. Ini juga tidak kita reduksi. Bisa kita reduksi kalau kita punya informasi yang lebih detail sesuai dengan persyaratan ini, ya. Kombinasi yang keenam, 0,9
D plus 1,0 W. Dan yang ketujuh, tidak ada gempanya, berarti menjadi 0,9 D. Oke, nah kita lihat ini kombinasinya. Tidak semua perhitungan harus kita lakukan. Misalkan begini, coba saya bandingkan. Ini antara kedua dan ketiga A. Ini kan otomatis 3A ini pasti lebih kecil dari kombinasi yang kedua kan? Karena di sini faktornya 1,6, ini 1. Jadi ini kita tidak usah pertimbangkan. Demikian juga dengan ini. Sama saja. Dan ini 7 juga tidak akan berpengaruh karena ada kombinasi yang pertama yang lebih besar, 1,4D. Ya, kemudian kita coba lihat lagi antara yang keempat ini dengan yang kelima. Keenam. Ya, otomatis yang keenam ini juga akan lebih sedikit ini nilainya. Ya, 4 sama 6. Ini juga tidak akan berpengaruh nih. Terus 3B dengan 4. Ini 1,2D dengan 0,5W. Ini 1,0W tambah L lagi. Jadi ini juga yang 3B juga tidak akan berpengaruh. Sehingga kita muncul perhitungan ketiga nilai di kombinasi 1, kombinasi 2, dan kombinasi yang keempat. Itu yang kita lakukan perhitungannya. Jadi 1,4 kali 10, ini 14 ton. Kemudian kombinasi yang kedua, 1,2 kali 10 tambah 1,6 kali 15, itu nilainya 36 ton. Dan ini 1,2 kali 10 tambah win-nya 30, ya, tambah L-nya 15, ini nilainya 42 ton, ya. Ini 12, 30, 42, tambah ini 57 ton. Jadi dari ketiga ini, yang terbesar kita lihat kombinasi yang pertama 14, 36, dan 57. Sehingga inilah beban ultimate yang harus dipertimbangkan untuk kolom kita ini akan kita desain. RU-nya adalah 57 ton atau beban ultimate-nya. Oke ya, mudah-mudahan dengan itu kalian bisa paham bagaimana cara menghitung beban ultimate yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan struktur. Di video selanjutnya kita akan menghitung bagaimana mengetahui kekuatan elemen-elemen struktur baja. Oke, terima kasih buat perhatiannya.